Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nuryani. Saya dari kelas 1 UBD 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan fungsi bahasa Indonesia. Apa sih kedudukan fungsi bahasa Indonesia? Yaitu terdiri dari lembaga kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung, antara warga, antara negara, dan antara budaya, serta alat persatu suku, budaya, dan bahasa di seluruh Nusantara. Bahasa-bahasa di Indonesia, yaitu bahasa daerah, bahasa asing. Kebijaksanaan bahasa Indonesia, kebijaksanaan bahasa nasional yang berencana, terarah, dan terperinci mengenai keseluruhan masalah kebahasaan yang ada di Indonesia. Adapun Seminar Politik Bahasa Nasional pada tahun 1975, pengembangan dan pembekuan bahasa nasional, pembedaan fungsi antara bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, dan bahasa-bahasa asing yang digunakan di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia adapun contohnya yaitu kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Memberikan kedudukan pada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, pengakuan tersebut mengukuh beradaan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia, bahasa nasional, lembaga kebanggaan nasional, lembaga identitas nasional, media persatuan suku, bangsa, budaya, dan bahasanya, media penghubung antara daerah dan antara budaya. Fungsi bahasa Indonesia, bahasa negara. Undang-Undang 1945, Bab 95 Pasal 36 terdiri dari 4, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, bahasa penghubungan tingkat nasional, bahasa pengembangan kebudayaan, dan IMTEK. Faktor-faktor yang memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia terdiri menjadi 3 faktor, yaitu faktor ideal, faktor konstitusional, faktor kebahasaan. Dari faktor ideal yaitu menjelaskan menjunjungnya tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita akan semakin memahami, menghargai, dan menghayati cita-cita bangsa. Bahasa Indonesia menjadi cerminan cita-cita bangsa, Sumpah Pemuda. Faktor konstitusional menjelaskan penyusunan dan percantuman bahasa Indonesia dalam undang-undang sebagai bahasa negara, semakin kukuhlah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang mempengaruhi terhadap upaya pengembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kekuatan hukum yang tidak tergugat. Faktor kebahasaan menjelaskan sebagai lingkungan fraja memiliki wilayah bersebaran yang luas, bersifat demokratis sehingga lebih mudah dipelajari daripada bahasa serupa yang memiliki tingkat tutur. Disinilah penjelasan dari saya kedudukan fungsi bahasa Indonesia. Bila saya ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.